saya kayak gini, ini kan hooknya kayak gini kan. Nah, ini aplikasinya dalam pertarungan, makanya hooknya harus benar. Kalau hooknya dalam Chisau salah, maka dalam pertarungan Anda akan babak belur, guys. Contoh, ketika saya kayak gini, tangan saya kayak gini, terus tiba-tiba dia pukul. Ya. Ketika hook saya benar, maka jadi lihat, partner saya akan miring dan saya bisa pukul. Ulang sekali lagi, dia akan pukul muka saya kok. Jadi ketika saya kayak gini, saya diam, saya minta maaf gitu kan, minta maaf. Ketika dia tiba-tiba pukul saya, ya. Hooknya harus benar. Oke. Oke, kita masuk yang nomor 2 adalah bagaimana mengaplikasikan Chisau dalam fighting. Seperti saya tadi bilang di depan, kalau Anda praktisi Wing Chun, jangan pernah berhenti hanya di Chisau. Kalau Anda berhenti di Chisau, berarti Anda tidak benar-benar belajar Wing Chun. Ketika Anda belajar Wing Chun, Anda harus bisa mengaplikasikan Chisau Anda dalam pertarungan. Kalau itu tidak diajarkan, kayaknya Anda harus pindah kelas. Mohon maaf ya. Tapi itu realita. Wing Chun itu menang pertarungan bare knuckle fighting. Jadi dia sistem bertarung, bukan sistem Chisau, ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana aplikasi Chisau dalam fighting. Yang pertama adalah aplikasi gerakan Chisau. Kita bilang gerakan Chisau kan seperti ini nih. Nah, gerakan Chisau seperti ini. Gerakan Chisau seperti ini itu dimulai dari siku yang tenggelam, kemudian dia bergerak sesuai dengan konsepnya. Yang pertama adalah kita bicara tentang konsep Tan. Saya akan bilang sama partner saya, ketika kita bicara aplikasi, kita kan langsung bicara aplikasi sampai. Ketika kita seperti ini, Tanzau itu aplikasinya adalah ketika ada orang menyerang, bam, seperti itu. Oke, ketika ada orang melakukan hook, maka kita akan melakukan yang namanya Tanzau. Sehingga ketika saya seperti ini, Tannya dia harus benar, strukturnya benar, arah gayanya benar. Sehingga ketika kita melakukan Tanzau, kita harus memiliki konsep yang benar. Nah, partner saya akan mengujikan Tanzau saya dengan boom seperti itu. Dia akan memukul ini saya akan melakukan Tanzau. Jadi seperti ini, ketika dia mukul. Ketika Tanzaunya benar, maka Tanzaunya bisa digunakan untuk mengalihkan gaya dalam pertarungan. Bahkan hook itu menjadi konsep yang paling sering digunakan ketika kita bertarung. Seringnya terjadi ketika kita lagi ribut sama orang kayak gini, tangan kita gini, tiba-tiba dia mukul, terus dia mukul, inilah. Oke. Ini tan, ini langsung boom. Karena Chisau menggunakan 2 tangan. Karena Chisau menggunakan 2 tangan, kita terbiasa satunya tan, satunya boom. Karena Chisau terbiasa dengan seperti ini, jadi ininya tan, ininya kalau kosong dia langsung mukul. Inilah aplikasi gerakan Chisau. Ketika kita bicara ini ya, biar kelihatan ya, ini tan ya. Ketika kita menggunakan seperti ini, ketika ini melakukan tan dan ini tidak ada tangan lawan, maka ini akan mukul. Jadi inilah aplikasi gerakan Chisau dalam Wing Chun. Berikutnya adalah hook. Ya, hook itu fungsinya apa gitu kan? Jadi ketika saya seperti ini, diam seperti ini, terus tiba-tiba dia hook saya. Dia jab saya. Yang di sebelah sana lagi pukul-pukulan. Jadi dia akan tiba-tiba dia akan jab saya. Ketika tangan saya kayak gini, ini kan hooknya kayak gini kan. Nah, ini aplikasinya dalam pertarungan. Makanya hooknya harus benar. Kalau hooknya dalam Chisau salah, maka dalam pertarungan Anda akan babak belur, guys. Contoh, ketika saya kayak gini, tangan saya kayak gini, terus tiba-tiba dia pukul. Ya. Ketika hook saya benar, maka jadi lihat, partner saya akan miring dan saya bisa pukul. Ulang sekali lagi, dia akan pukul muka saya kok. Jadi ketika saya kayak gini, saya diam, saya minta maaf gitu kan, minta maaf. Ketika dia tiba-tiba pukul saya, ya. Hooknya harus benar. Oke, kemudian berikutnya adalah bongnya. Nah, bong juga sama. Bong itu perisai. Jadi saya lagi diam, oke, terus tiba-tiba dia boom. Kalau yang ini nanti nggak kelihatan ngebong gini. Dia akan boom, dia bukan pukul. Saya lagi diam kayak gini, terus tiba-tiba dia boom seperti itu. Bongnya pun harus benar, oke? Jadi saya kayak gini, terus tiba-tiba dia mukul. Ketika bong saya benar, maka konsepnya akan membelokkan gaya. Ingat, aplikasi gerakan basic dalam Wing Chun itu pasti menggunakan konsep yang namanya Jie Lik. Jie Lik itu artinya bending the force atau membelokkan gaya.
Sehingga ketika kita melakukan aplikasi Chisao, Tan, Hook, Bong, itu harus dilakukan dengan pola yang benar. Kalau itu dilakukan benar dan dilatih berkali-kali, maka minimal kita sudah punya 3 senjata kalau orang mau melakukan serangan. Serangan hook, serangan jab, gitu kan? Atau uppercut. Nah, uppercut juga bisa pakai bong. Namanya dai bong, bong bawah. Jadi ketika dia kayak gini, terus dia tiba-tiba uppercut, dia mau mukul perut saya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kita agak turun dikit ya. Kurang turun dikit ya. Sebentar ya, saya turunin dikit ya. Iya, biar kelihatan. Hap. Iya, segini ya. Oke. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini kelihatan. Nah, saya lagi diam kayak gini, terus tiba-tiba orang iseng mukul saya. Perut. Kayak gini. Dia akan mukul saya. Nah, ini bong juga bisa digunakan. Bongnya di sini, tapi bong itu bisa untuk dai bong atau bong bawah. Saya lagi diam gitu, tiba-tiba dia iseng banget, dia tiba-tiba mukul perut saya. Ketika dia mukul perut saya, lihat yang terjadi adalah kosong. Ini bagaimana drill Chisao diaplikasikan dalam pertarungan. Jadi dari melatih itu saja, strukturnya benar, itu sudah membuat kita minimal safe dalam konsepnya.